Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara belajar bersama ya, tendiran online, eee, Interna, penyakit dalam ya. Hari ini kita akan belajar bareng tentang sirosis hepatis. Kita akan belajar, from A to Z ya, jadi tentang dasar patofisiologinya, diagnosis, lalu komplikasi kronis dan tata laksana komprehensif, pada pasien sirosis hepatis. Ini beberapa materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan bahas tentang patofisiologi dasarnya, lalu diagnosisnya, komplikasi kronik, dan apa aja sih yang bisa kita lakukan, apa saja yang bisa kita terapi pada pasien dengan kasus sirosis hepatis. Nah, kita mulai dengan anatomi sistem hepatobiliar. Jadi sebelum kita bicarakan tentang patofisiologinya, kita harus tahu dulu tentang fisiologi, yakni yang awal ini tentang anatomi sistem biliar. Kita ketahui bahwa hepar kita itu terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Berikutnya di sini ada ya beberapa pembuluh darah yang penting dalam sistem hepatobiliar. Yang pertama adalah arteri hepatika. Kita lihat di sini yang merah ya, arteri hepatika itu membawa darah dari jantung. Kemudian dia akan masuk di sini, dia akan masuk ke lobus kanan, lobus kiri, dan ada pembuluh darah kolateralnya ke arteri splenikus. Berikutnya yang biru ini kita lihat ini merupakan vena hepatika. Jadi setelah aliran darah ini di sistem biliar, lalu dia akan dibawa kembali melalui vena hepatika membawa darah kembali ke jantung. Berikutnya kita lihat yang hijau ya. Nah, yang hijau ini adalah saluran biliar. Saluran biliar itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada saluran biliar yang intrahepatik, yang dalam ini, di dalam hepar. Lalu ada saluran biliar yang ekstrahepatik. Ini nanti mulai dari saluran biliar ekstrahepatik yang keluar dari lobus kanan, lobus kiri, lalu dia bergabung menjadi ductus communicus, lalu selanjutnya, bilirubin yang diproduksi oleh sel hepatosit itu akan disimpan di tempat penyimpanannya yang disebut dengan gallbladder. Kemudian apabila ada zat makanan, terutama adalah lemak ya, gallbladder ini dia akan berkontraksi mengeluarkan bilirubin, lalu dia akan keluar ke duodenum melalui ampula vateri di sini atau papilla vateri. Nah, sistem berikutnya yang juga penting di sini adalah hepatic portal vein. Jadi di sini hepatic portal vein itu merupakan aliran vena porta yang berasal dari intestinal, ya. Nah, portal vein sendiri itu juga memiliki beberapa kolateral yang hampir sama dengan arteri hepatika, yakni selain di sistem hepar ya, di lobus kanan, lobus kiri, lalu ada cabang juga ke splenikus, dan ke atas juga nanti ke daerah ke daerah gaster dan ke daerah esofagus. Nah, berikutnya adalah gambar anatomi sistem hepatobiliar. Jadi sel hepatosit kita itu berbentuk heksagonal. Ini ya, sel hepatosit kita berbentuk heksagonal. Di tengah ini ada yang namanya central vein. Lalu central vein ini dia akan ada sinusoid-sinusoidnya, bercabang berbagai macam sinusoid. Berikutnya yang hijau ini, inilah yang namanya bile canaliculi. Jadi bilirubin ini produksi ya merupakan hasil dari metabolisme eritrosit ya, degradasi eritrosit, lalu dia akan dialirkan melalui bile canaliculi intrahepatik ya. Berikutnya bile canaliculi intrahepatik ini nanti akan bergabung menjadi satu menjadi sistem biliar yang intrahepatik. Ada berikutnya yang penting juga ini adalah reticuloendothelial cell ini ya, yang sebagai sel yang berfungsi sebagai sistem pertahanan yang disebut juga dengan sel Kupffer.
Kemudian yang penting lagi, anatomi yang penting lagi di sini adalah portal triad. Ini ya teman-teman yang C, bagian bawah ini, yang gambar histo PA. Kalau kita dulu ingat nggak sih kita belajar histologi, this is portal triad. Triad berarti ada 3, apa aja? Nah, yang pertama adalah cabang dari bile duct. Ini satu. Yang kedua adalah cabang dari vena porta. Dan yang ketiga adalah cabang dari arteri hepatika. Nah, ketiga pembuluh ini, ketiga pembuluh ini, sistem ini yang disebut sebagai portal triad. Yang nantinya ketika terjadi kelainan, ya ketika terjadi perubahan struktur dari hepatosit, otomatis dia akan mengganggu aliran di portal triad ini. Inilah yang nanti akan menjadi dasar terjadinya hipertensi porta. Jadi maksudnya hipertensi porta itu ya di sini, ketiga triad ini, portal triad ini. Oke? Nah, berikutnya, liver kita itu memiliki berbagai macam fungsi, mulai dari fungsi penyimpanan, apa saja, glukosa, vitamin B12, vitamin D, vitamin K, lalu penyimpanan Cooper, dan iron, zat besi. Berikutnya adalah fungsi kedua adalah fungsi degradasi. Insulin, bilirubin, amonia. Ya, amonia ini berasal dari metabolisme protein, metabolisme urea, ya. Jadi makanan protein yang kita makan lalu dia akan dipecah ya menjadi asam amino. Nah, asam amino ini proses metabolismenya dia akan menjadi amonia, urea ya. Nah, urea di sini akan menjadi amonia dan degradasi di liver. Berikutnya dia juga berperan dalam degradasi beberapa obat. Ya. Yang ketiga adalah metabolisme. Metabolisme terutama metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama adalah proses gluconeogenesis. Gluko ini berasal dari glukosa, yakni gula darah. Neo ini baru, genesis itu adalah pembuatan. Jadi adalah proses pembuatan gula darah yang baru, ya. Sedangkan kalau glikogenesis, glikogen ini adalah storage, bentuk penyimpanan dari glukosa yang tidak terpakai akan disimpan dalam bentuk glikogen. Berarti glikogenesis adalah pembentukan penyimpanan glukosa. Kemudian yang disimpan itu, cadangan itu yang disimpan itu apabila akan digunakan akan dipecah dulu melalui proses yang namanya glycogenolisis. Nah, berikutnya metabolisme yang berperan di liver itu adalah sintesis kolesterol dan lipogenesis. Nah, beberapa sintesa hal-hal yang penting ya di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah serum albumin, di mana kita ketahui protein yang disebut dengan albumin ini diperlukan tubuh untuk menjaga tekanan onkotik di dalam pembuluh darah yang mempertahankan plasma untuk tetap berada di intravaskuler. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor koagulasi. Berikutnya adalah C-reaktif protein, lalu beberapa protein pembawa, jadi karel proteinnya, lalu hormon, prohormon, apolipoprotein, ya, protein asam amino yang non esensial. Fungsi liver kita bisa menganalisis. Apabila terjadi kerusakan dari liver, otomatis semua fungsi ini akan terganggu, ya. Nah, ini adalah dasar patofisiologi terjadinya sirosis hepatis. Kita lihat dari kotak yang paling kanan ini dulu. Adanya chronic injury pada normal liver, pada sel hepatosit, itu akan mengaktifkan sel-selet. Sel-selet itu adalah sel yang berbentuknya seperti bintang. Nah, aktivasi dari sel-selet ini akan menyebabkan inflamasi. Nah, berikutnya inflamasi ini akan menyebabkan deposisi dari matriks, matinya sel parenkim, dan terjadinya angiogenesis. Berikutnya akan terjadi proses fibrosis yang disebut dengan early fibrosis. Jadi sel hepatosit yang sehat itu akan mengalami fibrosis. Nah, keadaan fibrosis yang berlangsung terus-menerus, ya, ini akan menyebabkan rusaknya arsitektur dari
rusaknya arsitektur dari liver, sehingga liver akan kehilangan fungsinya dan terjadi aberran hepatocyte regeneration, yang kemudian pasien akan seseorang yang terjadi fibrosis akan jatuh ke dalam keadaan sirosis. Jadi sirosis ini merupakan kondisi terminal ya, kondisi akhir dari chronic injury cell hepatocyte. Kalau dulu sirosis itu merupakan sesuatu yang irreversible, ternyata dari teori yang terbaru sirosis itu merupakan sesuatu yang reversible. Artinya dengan kita menangani, dengan kita menterapi underlying disease-nya, dengan kita memberikan antifibrotic drug, dengan kita melakukan suatu terapi suportif, ternyata sirosis ini bisa membaik. Artinya kalau yang dalam keadaan berat dia bisa regresi menjadi early fibrosis, bahkan yang dalam keadaan early, yang ditemukan dalam keadaan early fibrosis dia bisa resolusi menjadi liver normal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita mulai dari anamnesa. Ketika kita menemui pasien dengan sirosis hepatis, apa yang harus kita tanyakan? Yakni yang pertama adalah keluhan utama. Pasien sirosis bisa datang dengan keluhan ikterus, atau bengkak, atau sesak nafas, atau ginekomasti, atau ini kita di sini ada yang namanya spider nevi di daerah toraks, atau clubbing fingers, atau ini yang namanya erythema palmaris, atau dia dalam keadaan edem, ya, edem tungkai, atau dalam keadaan yang sering kita temui yakni asites. Nah, selain kita mencari keluhan utamanya, tanyakan juga keluhan penyertanya, tanyakan riwayat penggunaan alkohol, riwayat diabetes, atau obesitas sentral. Nah, sekarang kalau saya di sini sekarang ya, dalam praktek sehari-hari, jadi pada saat saya di rumah sakit itu saya sering menemui sirosis hepatis yang non-viral. Jadi bukan disebabkan oleh hepatitis B atau C. Jadi kemungkinan pasien ini merupakan pasien yang NASH. Jadi pada pasien diabetes, pada pasien gagal jantung kongestif, pada pasien dengan obesitas sentral, itu dalam yang lanjut apabila sudah terjadi sangat lama, komplikasinya itu bisa terjadi suatu sirosis hepatis ya. Lalu tanyakan juga riwayat narkoba, riwayat infeksi, dan jangan lupa tanyakan keluarganya. Terutama adalah first degree relative. Artinya mungkin bapak atau ibunya atau saudara sekandungnya itu ya. Lalu apabila pasien ini datang sirosis usia muda ya, cari dan tanyakan riwayat autoimun hepatitis, adakah suatu primary biliary cirrhosis atau primary sclerosing cholangitis ya. Nah, ini saya ambil dari buku Ajar PAPDI edisi 6, jadi manifestasi klinis dari sirosis hepatis yang kita sudah bahas tadi sedikit ya. Jadi Halo. spider angioma. Ini disebabkan oleh estradiol yang meningkat. Lalu erythema palmaris karena gangguan metabolisme hormon. Halo. Ya, halo dok. Suaranya putus-putus dokter. Halo, dokter Anissa. Halo. Mohon maaf, sepertinya ada masalah gangguan sinyal dengan dokter Anissa. Saya coba komunikasikan dulu dengan beliau mungkin. Selamat datang dok. Maaf ya, tadi sampai sini ya? Iya, sampai Atau sampai sini? Sampai manifestasi klinis dok. Sampai pemeriksaan manifestasi klinis? Iya, betul dokter. Oke. Nah, ini saya ambil dari
buku Ajar Pabdi edisi 6 ya, teman-teman. Jadi beberapa manifestasi klinik di gambar tadi sebelumnya, lalu perubahan kuku, lalu ini osteoartrofi, hipertrofi, osteoartropati, hipertrofi. Jadi kita kalau lihat daerah persendian pasien-pasien sirosis itu menjadi lebih kayak bongkol, besar gitu. Nah, hal itu ternyata terjadi akibat kronik proliferatif periostitis ya, atau kontraktur Dupuytren, ginekomasti, hipogonadisme, perubahan ukuran hati ya, terutama hatinya akan mengecil, shrinked ya, atau splenomegali, kaput medusa, vetor hepatis, icterus, dan aksteresis atau flapping tremor. Nah, beberapa pemeriksaan setelah kita melakukan anamnesa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan tes laboratorium pada sirosis antara lain SGOT, SGPT, alkali fosfatase, dan gamma GT, serum elektroforesis protein, lalu albumin ya, tandanya akan terjadi hipoalbumin. Lalu pada kasus yang kecurigaan hepatoma atau kita screening ya, screening pada pasien sirosis. Jadi pasien sirosis itu setiap tahun harus di screening. Screeningnya itu adalah USG ya, atau Halo? pemeriksaan alfa fetoprotein untuk mendeteksi juga virusnya. Halo, ya. Oh iya, sudah lancar dokter. Monggo dilanjut dok. Dari pemeriksaan HBsAg dan anti-HBP, tahu bahwa salah satu fungsi liver itu kan untuk sintesis lipid ya. Jadi kalau pasien sirosis biasanya lipidnya itu turun, semua lipidnya itu turun karena tidak ada kegagalan fungsi sintesisnya ya. Lalu gula darah puasa dan HbA1c. Jadi mungkin untuk mengetahui apakah ada diabetesnya ya, ada suatu kecurigaan ke arah penyebab non-alkoholik steatohepatitis, atau apabila kecurigaan autoimun, kita bisa memeriksa pemeriksaan seperti anates, anti-SM, seruloplasmin, atau alfa-1 antitrypsin ya. Nah, ini adalah pemeriksaan serum elektroforesis. Dari ini yang sebelah kanan ini adalah normal pattern. Jadi kita kalau membaca laporan serum elektroforesis, ini teman-teman yang mungkin bekerja di rumah sakit besar atau teman-teman residen, pasti teman-teman pernah memeriksakan pemeriksaan ini ya. Apa ini? Ya ini normal pattern ya, normal pattern protein, ini albumin yang merah. Lalu ini di sini ada globulin. Globulin itu nanti ada yang alfa 1, alfa 2, ada beta, dan ada hepatik, sirosis hepatis, itu terjadi poliklonal gamopati. Jadi albuminnya turun, jadi sintesa albumin turun, lalu tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan komposisi protein yang lain, yakni gamma globulin. Jadi peningkatan gamma globulin dan penurunan albumin. Jadi gambarannya kalau hepatik sirosis itu seperti ini, yang disebut dengan poliklonal gamopati. Nah, berikutnya kita udah pemeriksaan fisik nih ya, kita udah cek lab. Lalu pemeriksaan pencitraan apa, pemeriksaan radiologi apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah ultrasound. Jadi mungkin ultrasound ini adalah pemeriksaan yang banyak tersedia di tempat teman-teman bekerja ya. Lalu teman-teman juga harus tahu ada pemeriksaan yang namanya fibroelastografi ya, kita sebut dengan fibroscan. Lalu ada juga CT scan abdomen dan MRI. Kalau CT scan abdomen atau MRI mungkin jarang ya dilakukan untuk mendeteksi adanya sirosis kecuali pada kasus-kasus yang sangat sulit gitu ya. Nah, kita akan belajar membaca ya teman-teman. Ini adalah gambar ultrasonografi pada pasien sirosis hepatis. Apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ini daerah yang lengkung, ini adalah kulitnya, jadi dinding abdomen. Probe ini diletakkan di sini, lalu kita bisa mengevaluasi.
Dari sini ya, kita bacanya dari sini. Ini adalah jaring. Nah, di sini ada yang warna hitam. Nah, kemudian di sini adalah parenchyma hepar. Kita bisa lihat bahwa satu permukaannya irreguler. Lalu heparnya mengecil ukurannya, ya ukuran heparnya mengecil ya. Terus terjadi parenkim heparnya itu hiperekoik atau heterogen. Jadi bintik-bintik putih di antara bintik-bintik abu-abu. Nah, ini adalah yang dinamakan parenkim liver heterogen hiperekoik. Ya. Lalu berikutnya kita bisa mengevaluasi spleen ya di data itu kita sudah tahu bahwa ada uh, aliran kolateral ya, aliran kolateral dari vena porta itu ke daerah spleen. Nah, inilah yang menyebabkan splenomegali. Ini ada gambar yang lain ya. Kalau ini teman-teman lihat ya yang gambar ungu kecil ini probe, artinya probe-nya itu berada di sini. Yang hijau, garis hijau ini probe-nya letaknya di sini. Berarti probe ini diletakkan di daerah epigastrium. Di sini kita bisa evaluasi adalah hepar. Jadi livernya kita itu kan tadi kita itu yang paling ujung itu namanya kauda. Ya, nah ini adalah kaudanya. Nah dari sini kita bisa evaluasi kan ini heterogen, parenkima heterogen. Lalu kita bisa lihat permukaannya kan bergeringgi ini namanya nodular surface ya. Kemudian B ini kita lihat. Ini probe-nya diletakkan di daerah epigastrium secara potongan sagital. Dari sini kita bisa lihat adanya hipertensi. Ini ya teman-teman yang warna hitam, terjadi hipertensi dan dilatasi dari vena porta. Kemudian yang C ini probe-nya teman-teman diletakkan di daerah lateral ini ya. Di lateral anterior axillary line sinistra. Itu untuk mengevaluasi spleennya, untuk menghitung ini pada pasien ini didapatkan splenomegaly umbilicus untuk melihat adanya vena kolateral. Jadi yang merah, biru ini adalah aliran vena kolateral pada dinding abdomen. Gitu. Yang dari pemeriksaan fisik bisa kita temukan nih vena-vena kolateral yang berwarna biru itu. Ya. Nah, berikutnya ini adalah fibroscan. Fibroscan ini dia lebih sensitif ya. Intinya, fibroscan ini menilai derajat fibrosis yang lebih sensitif. Jadi kalau dari USG biasa itu belum kelihatan, dari fibroscan ini udah kelihatan. Jadi dia menghitung elastisitas, namanya fibroelastografi prinsipnya ya. Jadi disebutkan bahwa pemeriksaan fibroelastografi ini dapat menggantikan peran dari biopsi hati. Jadi kalau biopsi hati itu kan pemeriksaan yang invasif ya. Nah, dengan fibroscan ini kita bisa mendeteksi fibrosis yang masih derajat ringan, tetapi dengan pemeriksaan yang non-invasif ya, dengan fibroelastografi atau alat namanya fibroscan ini ya. Nah, oke, kita masuk ke diagnosis sirosis hepatis ya. Yang dipakai sirosis hepatis itu ada kriteria Child, ada boleh menggunakan konsensus Baveno. Nah, sesuai dengan konsensus Baveno 4, klasifikasi sirosis itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Berdasarkan ada tidaknya varises, ada tidaknya asites, dan ada tidaknya perdarahan. Stadium 1 itu tidak ada varises, tidak ada asites. Stadium 2 itu ada varises tetapi tidak ada asites. Dan stadium 3 itu ada asites dengan atau tanpa varises. Dan stadium 4 itu perdarahan dengan atau tanpa asites. Ya. Berikutnya ada klasifikasi lain ya. Kalau ini adalah klasifikasi klinis ya. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Namanya klasifikasi Child. Saya rasa teman-teman lebih familiar ya dengan klasifikasi ini. Nah, ini adalah jadi kita kalau menulis diagnosis ya SH gitu, sirosis hepatis, kita jangan lupa untuk mencantumkan ini SH Child apa, Child A, Child B atau Child C ya. Dari sini pemeriksaan ada 5 parameter yang diukur, yakni ensefalopati, asites, bilirubin, albumin dan INR. Oke?
Nah, kita udah tahu ya sekarang bahwa sirosis hepatis itu dapat ditegakkan dari diagnosis klinis, yakni kuncinya adalah dua. Yang pertama adalah kegagalan fungsi hati dan hipertensi porta. Jadi ketika teman-teman menemui pasien dengan kecurigaan sirosis hepatis atau teman-teman lagi ujian nih ya ditanyain sama dosennya, apa sih ini ceritakan tentang sirosis hepatis misalnya gitu ya. Dua hal ini harus teman-teman kata kunci dua hal ini harus teman-teman sebutkan. Ya ini ada yang kegagalan fungsi hati dan hipertensi porta ya. Lalu gold standar diagnosisnya masih tetap biopsi hati. Nah, jujur ya, kalau di tempat kerja saya atau mungkin di tempat kerja teman-teman juga hal yang sama ya. Sebagian besar pasien sirosis datang ke kita dalam keadaan seperti ini kan. Dalam keadaannya udah asites permakna ya, udah ada vena kolateral ya, sampai ada kaput meduse ya. Ini adalah hernia umbilikalis ya, atau pasien datang dengan perdarahan ya, hematemesis melena ya. Lalu kalau pasien udah datang kayak gini, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita cuman, injeksi antibiotik aja? Atau kalau dia demam, kita cuma memberikan anti demam? Lalu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Nah, kita akan bahas bareng ya. Jadi tata laksana sirosis hepatis itu bukan hanya tentang obat, tapi justru yang sering kita lakukan adalah terapi nutrisinya, sering kita lupakan ya. Terapi nutrisinya terutama adalah tinggi kalori, tinggi protein, jika tidak ada ensefalopati. Jadi ketika kebutuhan kalori dasar pasien sirosis itu terpenuhi, otomatis tubuhnya tidak akan memecah cadangan, tidak memecah cadangan uh, ototnya, tidak memecah cadangan lemaknya, ya seperti itu. Dan otomatis dia akan menurunkan um, menurunkan zat-zat toksik yang diakibatkan oleh pemecahan-pemecahan otot, pemecahan sel lemak, ya. Nah, yang kedua adalah hindari obat-obatan nefrotoksik, misalnya alkohol atau NSAID, ya. Dan pada pasien sirosis yang karena viral, ya kita harus eradikasi virusnya apabila tidak ada kontraindikasi, ya. Apalagi zaman sekarang nih ya, pilihan-pilihan antivirus itu sudah banyak banget ya. Dan bahkan hepatitis C yang dulu terapinya sulit ya dengan interferon, sekarang sudah ada pilihan direct acting antivirus DAA ya, hanya per oral aja dan ditanggung BPJS loh terapi hepatitis B dan hepatitis C. Hanya saja kendalanya adalah pemeriksaan viral load-nya yang tidak ditanggung ya. Nah, berikutnya adalah tata laksana penyebab sirosis ya. Udah ya, tadi kalau misalnya karena virus ya virusnya di terapi antivirus. Kalau karena misalnya NASH atau NAFLD, ya kita obati keadaan diabetesnya, ya kita atur dietnya, jadi seperti itu, ya. Atau kalau karena autoimun ya kita atasi penyebab autoimunnya, ya. Berikutnya yang jujur aja yang paling sering kita paling sering kita hadapi adalah komplikasinya. Ya kan jarang banget kan pasien sirosis itu datang yang masih asitesnya masih kecil banget. Itu kan mungkin kalau saya nih ya kurang dari 40% yang kecil. Jadi kebanyakan mereka itu datang dalam keadaan asites yang udah permakna, ya, yang sirosis yang udah masuk ke dalam fase dekompensata, ya. Jadi beberapa komplikasi yang akan kita bicarakan diantaranya asites, perdarahan, ensefalopati hepatikum, sindroma hepatorenal, dan gangguan koagulasi atau koagulopati. Nah, yang pertama kita bicara tentang asites dan edem dulu ya. Nah, beberapa patofisiologi yang mendasari terjadinya asites, ya ini teori Underfield dulu. Ini saya ambil dari buku ajar penyakit dalam ya, teman-teman penyakit dalam yang PAPDI ya. Teori Underfield yang pertama terjadinya hipertensi porta. Jadi kita tahu bahwa sirosis itu terjadi hipertensi porta. Nah, hipertensi porta itu menyebabkan asites. Otomatis cairan yang di intravaskular itu akan berpindah ke interstisil
ya kan? Nah, penurunan volume intravaskular itu akan mengaktifkan yang namanya aktivasi RAA sistem, renin angiotensin aldosteron system. Yang RAA sistem ini akan menyebabkan retensi natrium di dalam ginjal yang nantinya akan meningkatkan volume darah dan akan menyebabkan perburukan dari asites pasien. Itu ya. Jadi ada dasar patofisiologinya. Dasar patofisiologi dari asites itu ada teori underfill, overfill, dan vasodilatation ini ya. Oke, lalu dari pemeriksaan fisik, inspeksi, kita bisa lihat perut yang membesar, lalu mungkin di sini ada hernia umbilikalis, lalu kita bisa memeriksa ada tanda stigmata penyakit hati, ya. Lalu shifting dari beberapa pemeriksaan ya, kita bisa melakukan pemeriksaan namanya shifting dullness, Poodle sign, atau tes undulasi. Dan ingat teman-teman, pada pada pasien yang mengalami asites, kita temukan pertama kali, kita harus lakukan suatu parasintesis diagnostik. Apalagi teman-teman yang bekerja di pusat layanan kesehatan yang besar, ya, atau teman-teman residen penyakit dalam. Jangan lupa kalau ada asites harus dianalisa, lakukan parasintesis diagnostik. Benar nggak ini asites, gitu, ya. Nah, apa saja yang bisa kita evaluasi dari parasintesis diagnosis? Yang pertama adalah gambaran makroskopisnya. Kita bisa tahu ini warna putih gitu ya, putih agak putih keruh gitu ya, atau silus. Silus itu berwarna seperti susu atau hemorrhagic, atau dia warnanya bening, kuning bening gitu ya. Lalu kita bisa memeriksa namanya gradient albumin serum atau disebut dengan SAAG di sini, serum to asites albumin gradient. Jadi serum albumin dibagi asites albumin. Jadi albumin yang di serum dibagi asites yang albumin yang di asites. Jadi itu ya. Lalu berikutnya kita bisa mengetahui hitung selnya. Kalau sel PMN-nya lebih 250, kita bisa mencurigai terjadinya suatu peritonitis bakterial spontan ya. Atau apabila terjadi peningkatan mononuklear mungkin bisa disebabkan oleh peritoneum TB. Jadi peritonitis TB ini maksudnya peritonitis TB atau keganasan ya. Dan apabila diperlukan bisa dilakukan suatu pembiakan kuman. Ini ya, apakah SAG ini tadi ya, serum untuk asites albumin gradient. Ini teman-teman kalau ujian ya, mungkin teman-teman ujian masuk penyakit dalam atau teman-teman yang mau ujian board ini sering keluar tentang SAG ini ya. Kalau sirosis dia SAG-nya gradiennya tinggi ya. Lalu tata laksana asites, apa aja sih pengobatan yang bisa kita lakukan? Yaitu satu, mengatasi penyebabnya yang mendasari ya. Lalu yang kedua jangan lupa diet rendah natrium. Yang ketiga adalah diuretik. Caranya gimana kasih? Nah, yang pertama pilihannya adalah spironolakton ya. Ini suatu antagonis aldosteron. Karena kita tahu ya tadi dari dasar patofisiologinya terjadinya asites itu adalah aktivasi dari RAA sistem, ya ini renin angiotensin aldosteron sistem. Sehingga pilihannya diuretik adalah diuretik yang aldosteron antagonis ya. Dosis inisialnya adalah 100 gram. Jadi teman-teman kalau sediaan spironolakton itu 225 mg, teman-teman jangan kasih satu. Ya, langsung dok berikan itu 100 mg. Jadi ingat, dosis inisial spironolakton untuk asites itu adalah 100 mg ya, dinaikkan setiap 35 hari hingga dosis maksimal 400 mg. Dan pada keadaan tertentu misalnya asitesnya sangat bermakna, pasiennya sangat overload, kita bisa mengkombinasi dengan furosemid atau kita bisa memberikan furosemid sebagai bridging ya. Kita tahu bahwa spironolakton ini efeknya itu nggak cepat ya karena dia bekerja lewat jalur hormonal ya. Jadi onset of action-nya itu bisa sampai 3 hari, bisa sampai 1 minggu ya. Untuk bridging terapinya kita apabila pasiennya sangat overload ya, pasiennya sangat asitesnya itu
disertai edem tungkai yang berat, kita boleh mengkombinasi dengan furosemid dengan dosis inisial 20 sampai 40 miligram. Ya. Berikutnya yang keempat adalah parasintesis ya, yang dilakukan adalah large volume parasintesis ya. Yang kita ambil hanya sedikit untuk kita analisa cairannya. Di sini adalah large volume parasintesis. Ya, jangan lupa memberikan albumin dengan dosis IV 6 sampai 8 gram per liter. Ya, diberikan durante saat tindakan, ya. Nah, ini caranya teman-teman. Jadi, pasien kita minta untuk berbaring setengah duduk 30 sampai 45 derajat ya. Lalu kita renggangkan kulitnya ke arah kaudal. Kita tarik kulitnya seret ke bawah sekitar 1 sampai 2 cm ya. Lalu kita insert, kita masukkan jarumnya. Terus ini kita masukkan ya. Lalu kita kalau misalnya ini hanya untuk diagnostik ya udah kita aspirasi. Tapi kalau untuk parasintesis ya kita masukkan aboket ya. Biasanya kita menggunakan aboket besar ukuran 16 ya. Atau kalau nggak ada terpaksa banget teman-teman boleh pakai yang ukuran 18 ya. Tapi caranya kurang lebih sama ya. Kalau pakai aboket ya ini aboketnya dimasukkan slot, terus kita tarik tengahnya lalu kita pasang dengan kita masukkan dengan selang ya, itu bisa menggunakan blood set untuk mengalirkan cairan asitesnya. Oke. Dengan cara kita stretchkan ya, kita menarik kulitnya, ketika kita tarik jarum, ketika kita melepas jarumnya, otomatis dia akan terbentuk yang namanya Z-line ini ya. Z-line itu gini. Sehingga ini mencegah timbulnya rembesan. Ya, karena kalau ini pasiennya asitesnya sangat bermakna, setelah kita tusuk itu bisa merembes. Jadi asitesnya bisa merembes ya. Untuk menghindari hal itu kita bisa melakukan retraksi ini, stretch ya. Kita bisa menarik kulitnya. Oke. Nah, berikutnya ini juga harus kita waspadai ya tentang suatu spontaneous bacterial peritonitis ya. Dasar patofisiologi itu terjadinya translokasi Halo, Dok. Suaranya putus-putus kembali, Dok. kuman dari usus ke rongga perut atau asites. Gejalanya yakni demam atau asites yang bertambah buruk. Ya. Pencegahan SPP ya, kita berikan pada pasien tertentu. Pasien apa? Ya ini pasien dengan perdarahan, pasien dengan rekuren SBP, atau pasien yang dari hasil analisisnya itu dapatkan kadar protein yang rendah. Pilihannya apa? Ciprofloxacin, norfloxacin, atau cotrimoxazole. Sedangkan pada terapi pada kasus SBP sendiri, drug of choice-nya itu adalah cefotaxime dengan dosis 2 gram, pemberian 2 sampai 3 kali per hari selama 5 hari ya. Atau boleh kalau teman-teman nggak punya cefotaxime, teman-teman boleh memberikan preparat yang lainnya seperti Ceftriaxone, amoxiclav, atau fluoroquinolone. Tetapi hati-hati, pemberian fluoroquinolone bisa menyebabkan nefrotoksik. Oke, yang kedua tentang perdarahan varises. Jadi kalau pasien sirosis tuh kalau nggak ke rumah sakit, kalau nggak ke UGD dalam keadaan demam, ya kan, asites yang sangat bermakna, yang sampai dia sesak gitu ya kan, dia datang dengan keadaan hematemesis melena ya. Jadi kita sebut dengan perdarahan varises atau variceal bleeding ya. Adanya peningkatan resistensi intrahepatik yang kita tahu tadi ya, yang kita sudah bicarakan tadi, itu diakibatkan oleh proses fibrosis di sinusoid. Sinusoid itu yang garis-garis aliran-aliran yang terjadi pada kerusakan yang terjadi pada sel hepatosit itu ya, akan terjadi fibrosis. Nah, fibrosis sinusoid ini akan menyebabkan hipertensi porta. Nah, disebut hipertensi porta itu apabila tekanan vena porta itu lebih dari 5 mm Hg. Nah, sehingga pasien itu datang dengan hematemesis dan atau melena. Dan pada pasien yang
sekali varises pernah berdarah, itu akan cenderung untuk berdarah lagi, ya, dengan tingkat mortalitas sampai 30-35%. Ini adalah gambaran endoskopinya ya teman-teman, varises atau varises kalau ini loh teman-teman. Oh ini ya, ada grade 1. Kalau grade 1 itu kecil ya. Terus small straight varises. Jadi varisesnya itu ya cuma varises nggak terlalu berkelok-kelok gini ya. Sedangkan kalau grade 2 itu terdapat pembesaran. Ya, terdapat enlargement dari varises, lalu dia berkelok-kelok, tetapi diameternya tidak melebihi sepertiga dari lumen. Sedangkan kalau yang grade 3 yang sangat besar, itu dia diameternya melebihi sepertiga dari lumen esofagus. Ini gambaran esofagus dari pemeriksaan endoskopi ya teman-teman. Nah, lalu kita udah tahu ya tata laksana varises. Ini gambar yang sama seperti yang di depan tadi. Ya, tata laksananya bisa menggunakan yang hijau ini namanya farmakologi, terapi farmakologi. Pilihannya boleh propanolol atau isosorbit mononitrat. Dosisnya ini ya. Ini saya ambil dari buku ajar penyakit dalam PAPDI juga ya. 2 kali 40 sampai 80 miligram. Tapi kalau saya biasanya titrasi dulu teman-teman karena propanolol ini suatu non-selektif beta blocker ini sifatnya adalah ada vasodilatasi arteri ya, karena dia kan vasodilator ya. Dia langsung memberikan dosis 40 miligram. Dia nanti nggak diminum, dia datang membawa obatnya. Dokter jelas sekali, ya. Jadi untuk menghindari itu, kalau saya pribadi klinis, pengalaman klinis saya lebih suka untuk titrasi. Titrasi dari dosis kecil dulu, dosis 10, lalu kita naikkan 20, kita naikkan 30, hingga mencapai target nadi. Ingat target nadinya adalah di bawah 60, ya. Nah, berikutnya adalah terapi lainnya, yakni endoskopi terapi, bisa dengan skleroterapi, ini kayak dicas gitu, di skleroterapi diinjeksi teman-teman ya. Skleroterapi itu diinjeksi bahan-bahan sklerotan ya, atau diligasi. Ligasi itu diikat, bed ligation ya. Atau terapi surgical, bisa distal, splenorenal shunt atau tips ya. Mungkin yang lebih populer itu tips ini. Jadi dipasang stent. Jadi tips itu suatu transjugular intrahepatic portosystemic shunt ya. Oke, nah berikutnya nih yang nggak kalah seru yakni tata laksana perdarahan varises akut ya. Diawali dengan resusitasi dulu ya. Pastikan jalan nafasnya baik, airway, breathing, ya, circulation ada nggak nih tanda-tanda shock, ya. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan NGT dan kumbah lambung, ya. Jangan lupa cek file hemostasis ya, karena kita tahu bahwa pasien sirosis itu juga mengalami keadaan koagulopati, ya. Dan terapi utama pada perdarahan varises akut itu adalah pemberian octreotide atau sandostatin. Dosisnya ini ya teman-teman, bolus 100 mikrogram IV dilanjutkan infus ya selama 8 sampai 24 jam. Kalau teman-teman nggak punya octreotide, teman-teman boleh memberikan somatostatin dengan dosis ini. Ya, oke. Nah, jangan lupa juga berikan antibiotik yang broad spectrum. Ya, salah satunya fungsi antibiotik ini adalah untuk mencegah terjadinya suatu SBP ya. Yang kedua ini proton pump inhibitor. Varises akut itu berfungsi kalau kita bisa menurunkan waktu transit dari sisa perdarahan itu, kita bisa menurunkan resiko penyerapan amonia
di mana kita tahu bahwa amonia ini berbahaya pada pasien sirosis karena bisa mencetuskan ensefalopati hepatikum. Ya, lalu pemeriksa mat, kita ligasi. Ini ligasi ya teman-teman. Ya. Oke. Nah, selanjutnya gini, kita sering ya menggunakan beta blocker. Nah, tapi kita tahu nggak indikasinya? Kapan sih kita bisa mulai terapi beta blocker? Apa-apa semua pasien sirosis nih harus kita kasih beta blocker? Gitu. Boleh nggak? Terus kalau kita udah kasih targetnya gimana? Nah, ini ya, dalam pembahasan dari Journal of Hepatology dari European Association for the Study of the Liver, EASL, ini pada tahun 2014 itu tentang terapi beta blocker pada pasien sirosis. Apa aja? Nah, ini teman-teman. Jadi ternyata, jadi kita lihat yang atas dulu ya di sini. Ini adalah disease progression dari pasien sirosis ya. Bisa terjadi pada saat awal ini merupakan early cirrhosis, yang warna merah banget ini merupakan end cirrhosis ya. Pada early cirrhosis kita lihat ya, ternyata beta blocker itu have no effect. Jadi nggak ada efeknya. Malah dia itu menimbulkan efek samping ya, meningkatkan adverse event pada pasien cirrhosis hepatis ya. Kapan kita memulai memberikan beta blocker di sini? Medium to large varices ya. Disebutkan di sini, ketika di sini medium to large varices, keadaan sirosis yang dekompensasi, beta blocker itu memang memperbaiki survival dengan menurunkan resiko perdarahan dan menurunkan translokasi bakteri, gut bacterial translocation ya. Malahan apabila pasien itu sudah jatuh ke dalam end-stage cirrhosis atau disebut dengan refractory asites, itu beta blocker malah udah nggak boleh digunakan loh. Karena dia justru menurunkan survival karena memiliki negatif efek pada cardiac output ya, menurunkan perfusi ke organ-organ vital dan mempresipitasi terjadinya sindroma hepatorenal. Ya, jadi ini jangan dilupakan. Ya. Ini algoritma masih dari jurnal yang tadi ya. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan cirrhosis, gimana? This is early cirrhosis or not? Kalau early cirrhosis, nih, ada nggak indikasi kita kasih kita kasih beta blocker? Misalnya, ini pasien cirrhosis dengan hipertensi, dengan heart failure, atau coronary artery disease. Kalau ada, kita ini memberikan yang kardioselektif. Jadi atas indikasi bukan untuk cirrhosisnya, tapi untuk ininya. Nah, ya. Sedangkan pada pasien yang sudah jatuh ke dalam kompensasi, ternyata dulu screening EGD ini adalah endoskopi. Nah, dari screening EGD ini kita tahu ini kalau small varices nggak perlu juga memberikan beta blocker yang non selektif beta blocker ya, ini propanolol atau nadolol ya. Kemudian kalau pada pasien yang sudah dekompensasi ya, dekompensasinya gimana nih? Asites. Kalau cuma asites nggak ada perdarahan ya screening dulu deh, endoskopi ya. Kalau large baru kita kasih, kalau small nggak usah gitu ya. Lalu atau ini variceal bleeding. Nah, kalau dengan dekompensasi dengan variceal bleeding kita boleh langsung memberikan non-selective beta blocker. Tetapi pada keadaan sirosis dekompensasi yang mengalami sirosis, sepsis, hepatorenal syndrome, atau end-stage sirosis yang terjadi refractory asites, stop. Jangan coba-coba memberikan beta blocker. Atau pasien yang sudah dalam terapi long standing beta blocker, kita stop, kita hentikan pemberian beta blockernya ya. Oke, nah ini adalah
Contoh endoskopi terapeutik. Jadi ini teman-teman bayangin deh, ini pembuluh darah besar-besar yang kayak gitu, pecah. Jadi otomatis perdarahan itu pasti akan hebat. Ini spurting perdarahannya, perdarahan itu memancar ya. Dan ini adalah endoskopi terapeutik. Jadi yang gede-gede ini diikat teman-teman, pakai band, pakai karet gini. Ini kayak karet gitu. Nah, nanti karet ini akan jatuh sendiri. Jadi kalau ini udah mengecil, tekanannya udah berkurang, otomatis karetnya akan lepas sendiri, ya nanti dia akan menimbulkan, bekas ya, bekas jaringan sikatrik gitu. Iya, tapi sikatriknya yang ringan. Nah, oke, materi berikutnya tentang gangguan koagulopati. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini hipoprotrombinemia akibat malnutrisi. Kita berikan vitamin K. Pember ya kita berikan vitamin K ya, dan kita boleh memberikan FFP apabila terjadi peningkatan INR 1,5 ya, jadi peningkatan dari PTT APTT atau terjadi perdarahan dan sebelum tindakan invasif ya, dan lakukan transfusi trombosit jika plateletnya kurang dari 20.000. Oke, ini juga sindrom hepatorenal. Di sini saya cepat aja ya. Jadi ini kriteria diagnosis yang baru ya, dikeluarkan pada tahun 2019. Kalau dulu itu kriterianya kan HRS, hepatorenal syndrome itu kan tipe 1, tipe 2. Nah, sekarang itu kriteria diagnosisnya itu diperbaiki, teman-teman. Menjadi HRS aki dan HRS non aki ya. Ini ya, kriteria diagnosisnya adanya cirrhosis, suatu acute liver failure, atau acute on chronic liver failure. Jadi peningkatan serum kreatinin 0,3 aja, ya, itu udah disebut dengan AKI, HRS, sudah disebut dengan HRS. Jadi ketika udah meningkat 0,3 aja kita udah harus melakukan suatu tindakan agresif. Jadi kriteria ini dibuat baru, lebih sensitif, supaya kita bisa melakukan early treatment terhadap hepatorenal syndrome pada pasien sirosis ya. Nah, berikutnya adalah ini ya, atau urin output. Produksi urinnya kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan lebih dari 6 jam ya. Yang tidak respon terhadap terapi, terus nggak boleh ada shock, nggak boleh ada terapi obat-obatan nefrotoksik ya. Terus dibuktikan tidak boleh ada penyebab nefropati yang lain ya. Jadi dari pemeriksaan urinalisis tidak boleh ada protein urea lebih dari 500 mg per hari, tidak boleh ada mikrohematuria, dan didukung dari pemeriksaan ultrasonografi, tidak boleh ada suatu gambaran penyakit ginjal kronis. Nah, ini klasifikasi. Kalau dulu itu kan ini ya HRS1, HRS2. Nah, sekarang tuh new classification ini HRS aki dan HRS N-aki, N-aki non-aki. Yang membedakan itu ini loh teman-teman, durasinya aja kok, durasi. Jadi kalau yang aki ini within 48 hours ya, ini juga ya. Kalau yang non-aki ini nanti dibagi lagi menjadi AKD, acute kidney disease ya, atau HRS yang CKD, chronic kidney disease ya. Sama ya, kurang lebih sama kok ini teman-teman ya. Yang penting ini durasinya aja ya. Nah, ternyata mekanisme kerusakan ginjal pada sirosis hepatitis itu bukan karena hipoperfusi aja loh, ada beberapa faktor lain ya. Ternyata ada peran kerusakan tubulus secara langsung oleh karena bilirubin itu ya, hiperbilirubinemia, atau terjadi disfungsi mikrovaskular ya. Nah, lalu bagaimana manajemennya ketika kita menemui pasien dengan hepatorenal syndrome? Nah, ini yang pertama ya. Stop diuretik, stop beta blocker, stop obat-obatan lain ya seperti vasodilator, NSAID ya atau obat nefrotoksik lain. Perbaiki dengan hidrasi adekuat. Kalau ada hiponatremi, gangguan elektrolit nih harus diperbaiki juga ya. Terus drug of choice-nya sebenarnya terlipresin ya. Jadi dia
suatu water resist. Jadi dia mengeluarkan mengeluarkan ininya, memperbaiki vasodilatasi dari arterial splanchnic ya. Lalu jangan lupa juga pemberian albumin untuk memperbaiki volume sirkulasi efektif dan memperbaiki kontraktilitas dari jantung. Jadi intinya albumin ini diperlukan untuk mempertahankan cairan tetap di dalam intravaskuler sehingga cardiac output-nya baik, terus otomatis perfusi ke organ-organnya juga baik gitu ya. Dan tentu tips ini yang tadi ya, transjugular intrahepatic portosystemic shunt dan yang terakhir adalah transplantasi hati. Oke, yang berikutnya adalah ensefalopati hepatik. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa EH itu bukan hanya terus pasien nggak sadar loh. Pasien itu hilang afektif, lalu dia perubahan kebiasaan tidur, hati-hati. Jangan-jangan itu merupakan EH yang derajat 1, gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa melakukan pemeriksaan asterexis atau flapping tremor. Jadi kita minta pasien ini untuk merentangkan lengannya, lalu kita fleksikan, wrist dorsofleksi kita ini secara aktif, kita mendorsofleksikan wrist dari pasien. Nah, ketika kita mendorsofleksikan ini, akan terjadi gerakan hand flapping seperti ini. Dia akan bergetar gini. Ini yang disebut dengan asterexis atau flapping tremor ya, yang dapat kita temukan pada pasien ensefalopati. Oke? Nah, derajatnya saya rasa ini bisa dibaca ya. Jadi mulai dari prodromal, lalu koma ringan sampai koma dalam. Jadi ensefalopati hepaticum pada pasien sirosis harus kita waspadai karena sering terjadi ya. Nah, ini tata laksananya apa? Ya, cari dulu faktor pencetusnya. Kenapa? Paling sering apa? Paling sering konstipasi atau infeksi atau gangguan elektrolit ya, hipoglikemi. Lalu kalau kita nggak bisa nemuin faktor pencetus dari ensefalopati, jadi dia kemungkinan ya ensefalopatinya itu ya karena memang fungsi livernya ini yang berat gitu ya. Lalu pemberian asam amino rantai cabang. Oh ini ya, lalu terapinya, ya terapinya apa aja? Dimulai dari laktolosa ya, jadi dia dosisnya ini 60 sampai 120 cc per hari. Berfungsi untuk merangsang defekasi dan menghambat penyerapan amonia ya. Lalu sterilisasi usus dengan neomisin, pemberian nuti, restriksi atau eliminasi protein ya, mengatasi faktor pencetus, pemberian antibiotik yang broad spektrum ya, teman-teman, dan pemberian asam amino rantai cabang ya. Apa? Tujuannya adalah untuk asam amino aromatik memperbaiki sintesis katekolamin. Oke? Oke, alhamdulillah ini udah yang hampir slide terakhir ya. Jadi kita masuk ke kesimpulan bahwa sirosis itu merupakan akhir dari perjalanan penyakit liver kronis yang ditandai dengan fibrosis luar dan perubahan arsitektur dari hati ya. Dua patofisiologi utama, yakni satu kegagalan fungsi liver dan yang kedua adalah hipertensi porta. Jadi ini yang kita pegang terus, dua hal ini, kegagalan fungsinya dan hipertensi porta ya. Lalu etiologinya dibagi menjadi viral dan non viral ya. Kalau non viral bisa karena NASH, bisa karena congestive heart failure, bisa karena autoimun, bisa karena alkoholik dan lain-lain ya. Lalu diagnosisnya ada diagnosis klinis, ada diagnosis laboratorium, diagnosis pencitraan, dan biopsi hati gold standarnya. Tetapi tidak semua pasien itu harus dibiopsi hati. Dan karena sekarang ini udah ada pemeriksaan yang namanya fibroelastografi, biopsi ini jadi lebih jarang dilakukan. Ya. Lalu komplikasi yang tersering yakni varises, asites,
Heparenal ini maksudnya ya. Nah, ya. Lalu prinsip tata laksananya apa? Terapi suportif, nutrisi, restriksi natrium, tirabaring, mencegah kerusakan hati yang lebih lanjut, jadi mengobati penyakit dasarnya ya, mengobati komplikasi, deteksi dini kanker hati, dan juga yang akhir adalah transplantasi hati. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Wah, sudah cukup jelas sekali ya untuk pemaparan dari dokter Anissa. Baik, sebelum masuk ke Q&A, saya mengingatkan kembali untuk para peserta mengenai Testi Challenge. Jadi nanti akan diumumkan besok untuk para pemenangnya dan akan dihubungi dari tim admin kami untuk free seat tentiran berbayar berikutnya. Baik, masuk ke pertanyaan pertama ya dok. Iya, udah ini ya. Aku stop share ya. Ya dokter. Baik dok, untuk pertanyaan pertama. Oke. Mengapa vena porta dilatasi padahal terjadi hipertensi vena porta? Terima kasih dokter. Langsung jawab aja ya. Ya, boleh dok. Halo, boleh ya langsung ya. Halo. Iya, sebentar. Oh, Oke, nah ini ya. Jadi teman-teman kan vena porta, jadi hipertensi porta itu kan di sini ya. Jelas nggak dek? Jelas dokter. Jelas ya. Nah, hipertensi ini menyebabkan peningkatan tekanan hipertensi juga pada vena-vena kolateral. Otomatis kalau tekanannya meningkat, ya kan? Tekanannya ini kan tekanan hidrostatik. Otomatis kalau tekanan hidrostatiknya meningkat, itu juga terjadi vasodilatasi, jadi pelebaran. Ya, pelebarannya ini karena yang ini meningkat ini ya karena tekanan di sini meningkat, resistensi intrahepatik ini meningkat, aliran darahnya itu akan mencari vena-vena yang lain untuk mengalirkan darahnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan vasodilatasi. Bisa ini ya, jadi kita kalau punya balon, kalau tengahnya ini kita cengkeram, otomatis yang di lateralnya dia akan lebih melebar kan? Betul. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa dok. Jadi gampangannya seperti itu ya. Gitu ya, Dokter Leonard. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Izin bertanya dokter, pada pasien hati, kapan kiranya kita harus merujuk pasien? Apa saja stabilisasi yang dapat dilakukan selama proses rujukan dokter? Apabila pasien terdapat asites yang cukup diberikan, jika terdapat asites, apakah cukup diberikan diuretik inisial awal saja? Dan ini juga dokter edukasinya untuk pasien sirosis hepatis. Edukasinya. Semua kasus sirosis itu sebenarnya wajib untuk dilakukan pemeriksaan endoskopi. Satu. Jadi kalau dia belum pernah endoskopi, rujuklah untuk endoskopi dulu. Karena kita harus mengevaluasi apakah ada varises esofagus. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan derajat varisesnya, ringan, sedang, atau berat. Gitu ya. Dan setelah itu baru kita melakukan terapi-terapi ya, misalnya pemberian beta blocker, ya. Lalu kalau sudah begitu mungkin kita bisa rujuk kembali ke rumah sakit yang lebih rendahnya, ya. Jadi vaskes di bawahnya.
Lalu ini, apa saja stabilisasi yang dapat kita lakukan dalam ini mungkin maksudnya keadaan akut ya? Mungkin seperti itu, Dok. Iya ya, oh iya ini mungkin maksudnya stabilisasi berarti pasien dalam keadaan akut. Satu teman-teman pastikan ABC, RW. Kalau dia datang keadaan misalnya perdarahan, kita lihat jangan sampai dia ada stolselnya, ada trombus ya. Biasanya kan jangan sampai trombus itu menyebabkan aspirasi ya. Lalu yang kedua, B, pastikan nafasnya cukup. Kita hitung saturasinya harus dari 95. Lalu C, kita evaluasi intinya. Jangan-jangan kalau ini perdarahan, terus dia terjadi shock ya, hipolemik, kita bisa memberikan kristalloid yang kita kombinasi dengan koloid. Ya, jadi kalau pasien ini boleh kita bukan hanya memberikan kristalloid saja. Kita tahu bahwa kristalloid itu dia bertahan di intravaskuler hanya 30 menit. Itu pada orang dengan albumin normal. Bayangkan ini pasien ini hipoalbumin. Jadi pasti lebih cepat kan dia keluar dan gitu. Ya, jadi kita mungkin kalau punya albumin, berikan albumin. Kalau teman-teman nggak punya ya koloid ya. Jadi head tidak mengikat kita berada di laguna. Lalu berikutnya apabila terdapat asites banyak diberikan diuretik inisial. Ini diuretik pemberian diuretik itu memang inisial ya, ini pemberian itu memang inisial ya, ini waktu. Halo? Iya, Dokter. Agak pelan suaranya, Dok, tapi benar, Dok. Kok feedback kayak ini ya, Dek ya, apa? Enggak gitu loh. Halo? Tapi suaranya enggak ya, Dok. Cuman linknya lancar kok, Dok. Enggak putus-putus, Dok. Oh, enggak putus-putus ya, oke. Lalu diberikan diuretik awal. Kalau misalnya enggak respon, kita boleh kok langsung kombinasi dengan furosemid atau lasik boleh ya. Lalu indikasi apa yang diberikan? Ya, satu, pertahankan nutrisi. Yang kedua adalah restriksi natrium. Lalu yang ketiga adalah patuhi obat-obatan yang oleh dokter. Oke. Baik, Dokter. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Dok. Izin bertanya secara klinis bagaimana membedakan early stage dan compensated stage pada sirosis hepatis, Dok. Kemudian kapan kita curiga pasien early stage sirosis? Terima kasih, Dok. Sama-sama. Early stage sirosis ini ada di ini teman-teman ya. Nah, stadium 1, stadium 2 ini disebut dengan sirosis yang dekompensata, sirosis yang kompensata. Kalau stadium 3 dan 4 ini termasuk sirosis yang dekompensata. Tapi dari sini ini sudah sirosis. Kalau sirosis itu pasti sudah terjadi fibrosis berat. Sedangkan untuk mengetahui derajat fibrosis yang ringan itu dari pemeriksaan fibroelastografi atau pemeriksaan biopsi. Jadi gitu. Baik, Dok. Kalau dari klinis aja ya mungkin dari ini ya mungkin konsensus Baveno ini adalah yang paling mudah ya kalau menurut saya untuk menilai secara klinis karena kita
nggak harus periksa INR, albumin, bilirubin, ASI-tes gitu ya. Jadi kalau dia jelas nggak ada varises, nggak ada ASI-tesnya ya stadium 1. Kalau ada varises tetapi tidak ada ASI-tes ya stadium 2. Stadium 1, stadium 2 ini disebut dengan compensated cirrhosis. Kalau yang stadium 3 dan 4 ini namanya decompensated cirrhosis. Oke, baik dokter. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya, Dok. Untuk patofisiologi terjadinya EH kira-kira bagaimana ya, Dok, secara spesifiknya? Terima kasih. Wah, secara spesifik, Dok. Secara spesifik intinya gini ya, teman-teman. Ya, intinya EH itu terjadi karena ketidakseimbangan dari neurotransmitter. Satu, ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang kedua adalah tertimbunnya zat toksik yang tidak bisa dimetabolisme oleh liver. Jadi dua inti itu yang menyebabkan gangguan kesadaran. Tinggal nanti gangguan kesadarannya enkefalopatinya itu derajat berat, derajat ringan, sedang atau berat. Ya kalau di sini pakai derajat EH derajat 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Saya pernah membaca mengenai hematokromatosis yang bisa menyebabkan sirosis, Dok. Itu kira-kira mekanismenya bagaimana ya, Dok? Oh ya, oke. Pertanyaannya bagus-bagus ya teman-teman ini. Nggak nyangka loh saya ini, ya ampun hebat-hebat loh teman-teman. Ini dari sini teman-teman, ya. Hemochromatosis itu termasuk di sini, metabolic disease. Jadi suatu penimbunan ya, penimbunan hemochromatosis ya, hemochromatosis ya. Jadi terjadi penimbunan Fa yang berlebihan. Nah, otomatis hal itu akan menyebabkan suatu chronic injury ya. Chronic injury yang berlangsung terus-menerus itu akan mengaktifkan sel-selet sel-selet atau disebut dengan sel bintang. Nah, sel bintang ini yang akan menyebabkan proses inflamasi, deposisi matriks, dan parenchymal cell death dan terjadi angiogenesis. Yang kemudian akan terjadi fibrosis. Nah, dari early fibrosis terus seterusnya ini sama. Ya, kurang lebih sama. Tapi prinsipnya adalah penumpukan ya. Jadi penumpukan dari dari zat tersebut itu penumpukan yang terus-menerus terjadi secara kronis itu yang menyebabkan chronic injury pada sel hepatosit. Jadi karena penumpukan hemnya dulu ya, Dok ya, akhirnya mengaktifasi Iya, sel-sel ini itu tadi. sering jadi teman-teman kalau kerja di daerah yang punya polihematologi, lalu ada pasien-pasien yang hemofili yang dia harus datang tiap bulan, terus dia transfusi tiap bulan. Nah, ini transfusi kroniknya ini bisa menyebabkan penimbunan Fa pada organnya. Ya, bisa di jantung, bisa di liver, bisa pokoknya di organ-organnya itu bisa. Nah, yang kita tahu bahwa liver itu kan termasuk reticuloendothelial system. Ya istilahnya kayak tempat sampahnya kan, ya kan. Nah, otomatis transfusi yang berlebihan itu dia akan disimpan di tempat sampahnya situ. Ya udah itu akan menyebabkan jejas inflamasi kronis gitu. Cukup kompleks pertanyaannya, Dok. Baik, lanjut. Selamat izin bertanya, dokter. Yang pertama, makanan yang terlalu tinggi protein tidak boleh diberikan pada sirosis karena memicu ensefalopati. Bagaimana tata laksana diet yang benar serta gizi pada infus? Dijawab dulu atau lanjut, Dok? Masih ada beberapa pertanyaan juga. Satu jawab dulu ya. Oh, baik, Dok. Jadi gini teman-teman, kalau dia ini pasien sirosis yang kita evaluasi sirosisnya itu masih Baveno 1 ya. Jadi memang sudah ada sirosis tapi nggak ada ASI-tesnya, pasiennya masih baik. Ini malah justru harus diet tinggi kalori, tinggi protein. Tetapi apabila yang ASI tesnya per
yang sudah bolak-balik mengalami perdarahan, kita harus restriksi diet proteinnya. Malah disuruh eliminasi pada derajat yang berat, eliminasi protein ya. Karena kita tahu protein itu kalau dipecah jadi asam amino dan zat buang yaitu adalah amonia. Ya, kita tahu bahwa liver ini nggak bisa kan memetabolisme amonia. Nah, itu yang kenapa dasarnya kita harus merestriksi. Ya. Jadi kalau ditanya tata laksana diet yang benar, pada info, nah ini pemberian teman amino rantai pemberian asam amino cabang ya. Mana ya tadi ya? Nah ini. Nah, jadi pemberian asam amino memenuhi kebutuhan kalori, mengurangi asam amino aromatik, mengurangi beramonia, memperbaiki sintesis kolamida. Jadi ini teman-teman preparatnya itu aminofusin hepar, komafusin hepar, gitu. Caranya gitu ya. Dan tentunya teman-teman harus kombinasi dengan kalau dia ada EH ya diet EH. Kita tahu bahwa diet EH itu tidak sembarangan itu diberikan per NGT. Kalau gampangannya kita nggak bingung ya kita berikan hepatosol atau hepatosolola ya. Jadi preparat-preparat yang sudah didesain khusus ya, yang kadar proteinnya udah dihitung ya dengan protein rantai cabang, jadi asam amino rantai cabang. Oke, baik dok. Oke. Yang kedua ya. Pada pasien sirosis yang stabil. Tidak ada asites saat kontrol. Obat rutinnya furosemid 1 kali 40 mg dan spironolakton 1 kali 100 mg. Apakah dilanjutkan terus untuk profilaksisnya dok atau lebih baik dihentikan saja? Terima kasih dok. Dok nggak apa-apa. Dilanjutkan aja, boleh. Nggak apa-apa. Sirosis stabil. Ini kan sirosis stabil yang ya kan? Iya dok. Kan furosemid dan spironolakton itu untuk mengatasi asites. Ini maksudnya profilaksis apa? Profilaksis asites. Kalau dia nggak memerlukan yang furosemid, kalau dia nggak ada asitesnya. Jadi gini teman-teman, diuretik itu untuk mengatasi asites pada pasien sirosis hepatis. Drug of choice-nya adalah golongan spironolakton, ya suatu antagonis aldosteron. Kalau perlu, boleh dikombinasi dengan loop diuretik, yakni furosemid. Ya, kalau untuk profilaksis ini profilaksis apa nih, Dokter Edwin? Maksudnya profilaksis apa? Jadi mungkin boleh boleh dilengkapi lagi pertanyaannya. Kalau untuk profilaksis varises, perdarahan varises ya nggak bisa gitu. Jadi kalau diuretik itu untuk mengatasi asitesnya. Oke, berikutnya ya Dek ya. Bisa dilakukan large volume parasintesis ya. Apakah ada indikasi khusus? Jadi gini teman-teman, semua pasien asites yang permakna itu harus dilakukan suatu large volume parasintesis. Karena terutama pada pasien asites yang tension ya, kayak ini gambarnya ini nih, coba nih teman-teman lihat nih, gambarnya kayak gini nih.
Gampangannya gini teman-teman. Kok kulitnya asitesnya ini udah asitesnya. Lakukan LART volume parahan kita mengurangi asitesnya. Satu, kita si kuman dari lumen usus berpindah ke peritoneum, sehingga lalu kita juga akan membuat pasiennya lebih nyaman gitu ya. Indikasi yaitu asites yang perpakna tuh teman-teman harus lakukan gitu ya. Saya pernah mendapat pasien dengan asites panas tapi sudah apakah ini merupakan. Nah, benar ini merupakan suatu tanda SBP. Sehingga Dokter Suciati ini harus melakukan analisa yang namanya parasintesis diagnostik. Nah, dari parasintesis diagnostik itu nanti kita tahu. Nah, kalau misalnya Dokter Suci nggak bisa, tidak tersedia pemeriksaan suatu analisa, jadi parasintesis diagnostik nggak bisa dianalisis ini cairannya. Udah dokter boleh langsung berikan antibiotik broad spectrum, boleh. Dokter punya ceftriaxone, dokter berikan ceftriaxone. Dokter punya amoxiclav, berikan. Atau dokter punya ciprofloxacin, dokter berikan. Gitu. Kecuali kalau udah terjadi SPP, drug of choice-nya adalah cefotaxime. 2 gram sehari 2-3 kali selama 5 hari. Gitu ya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya dari Dokter Yudi ya, Dek ya. Ya, yang atas lagi, Dok, dari Dokter Choi itu berapa banyak asites yang bisa kita lakukan dalam sekali proses fungsi, Dok? Atasnya Dokter Suciati, Dok. Berapa banyak? Gini. Jadi ini ya caranya ya. Ini loh teman-teman. 6 sampai 8 gram per liter albumin. Jadi 100 cc itu 10%, berapa persen itu? 20% ya? 20% ya, hitungannya. Albumin 1 botol itu 20 gram kan? Berarti 10 bagi 6. Berarti teman-teman kalau dalam 1 botol albumin, teman-teman boleh ambil antara 3,5 sampai 2,5 liter. Dan kalau saya dicicil teman-teman, dicicil itu di hari ini ambil ini ya, lalu sambil dimasukkan albumin, lalu besok kalau masih tension banget ya, kulit asites itu masih sangat mengkilat, besok saya ambil lagi gitu. Jadi saya lebih suka intermittent, besok ambil. Jadi supaya nanti pembuluh darahnya nggak kolaps. Jadi yang ditakutkan dari large volume parasintesis itu terjadinya kolaps pembuluh darah. Karena tekanan itu kan otomatis arterinya itu kan tertekan ya. Jadi ketika tekanan ini kita hilangkan, otomatis arterinya ini akan kolaps kan, karena nggak ada tekanan itu. Nah, untuk menghindari terjadinya kolaps arteri yang akan menyebabkan shock atau akan mencetuskan ensefalopati hepatik, saya lebih menyarankan teman-teman large volume parasintesis itu bertahap. Hari ini 3, besok ambil lagi 3, besok ambil lagi 3, jadi gitu. Saya biasa melakukan parasintesis itu sampai 10 liter. Tapi ya gitu, dicicil mungkin 2-3 hari gitu. Jadi 1 hari ini mungkin 4, besoknya ambil 4 liter, jadi gitu. Biasa banget nih saya untuk melakukan large volume parasintesis sampai 10 liter itu. Tapi ya caranya supaya aman itu seperti itu. Sebentar ya, saya ada slide nih.
Nah, ini ya teman-teman. Ini kita lihat kulitnya mengkilat, ini artinya kan asitesnya tension ya, tension asites ya, asites dengan tekanan yang sangat tinggi. Pasien ini udah biasa saya ambil 10 liter. Ini habis pengambilan pertama nanti seperti ini kempesnya. Kempes banget. Tapi hanya 6 waktu awal-awal itu hanya 5 liter lah, 5 liter paling sampai 4,5 liter sampai 5 liter. Lalu berikutnya besoknya benar-benar sampai ngurangin banget, ngurangi. Tetapi selain mengambil asitesnya, jangan lupa kita juga memperbaiki hipoalbuminnya dengan memberikan transfusi albumin itu ya. Halo? Ya dok, baik dok. Halo. Oke. Iya. Baik dok. Lanjut ya. Ya lanjut dok. Apakah tindakan parasintesis juga bisa disarankan sebagai terapi asites untuk pasien SH juga dok? Ya memang salah satu pilihan terapi asites pada SH itu adalah parasintesis gitu. Karena pernah menjumpai kasus SH dan pasien hampir tiap hari minta untuk dilakukan parasintesis karena produksi cairannya tetap ada. Dan pasien mengeluh kesakitan. Ini jangan-jangan SBP nanti. Jadi ini teman-teman, kalau dia ada nyerinya, nyeri di abdomennya, jangan-jangan ini merupakan SBP. Kalau SBP ya sebaiknya dihabiskan dulu, ambil cairannya, asitesnya sambil kita berikan albumin, lalu kita perbaiki kalorinya, dan kita berikan antibiotik yang broad spectrum, gitu ya. Baik dok. Lanjut dok, apabila di vaskes primer kita menemukan pasien sirosis dengan gejala klinis SBP, kita harus merujuk ke penyakit dalam terlebih dahulu atau langsung kita persiapkan dulu seperti antibiotik? Teman-teman, boleh teman-teman kasih antibiotik, nggak apa-apa. Nggak usah dipuasakan, kenapa SBP dipuasakan? Nggak usah dipuasakan. Teman-teman, kalau punya cefotaxim, berikan cefotaxim. Ya, dengan dosis yang 2 gram tadi ya. 2 gram sebanyak 2 sampai 3 kali per hari. Tapi kalau teman-teman nggak punya, teman-teman boleh berikan apa aja golongan broad spectrum, cephalosporin yang broad spectrum. Lalu tidak perlu dipuasakan. Lalu rehidrasi, ya boleh banget rehidrasi. Apalagi kalau pasiennya dalam keadaan dehidrasi. Tapi hati-hati rehidrasi pada pasien yang sirosis ya. Lalu ini untuk apa, Dr. Leona? Operasinya untuk apa? Gitu ya. Iya, baik dok. Izin memastikan dok, ini Dr. Leonard tadi dok. Jadi pada sirosis hepatis berbeda ya patofisiologinya, terjadi hipertensi portal dengan hipertensi pada umumnya yang vasokonstriksi. Ya beda. Sebetulnya gini, sama. hipertensi pada umumnya yang terjadi vasokonstriksi. Kenapa dia bisa hipertensi? Kenapa dia bisa vasokonstriksi? Karena terjadinya vasokonstriksi perifer kenapa? Karena karena aktivasi dari RAA sistem. Sedangkan vasodilatasi yang terjadi pada hipertensi porta itu bukan kok vasodilatasi terus lemes, itu enggak. Tapi vasodilatasi dengan tekanan yang tinggi. Jadi seperti balon ini, kalau ada balon, ya, balon yang lonjong, ketika kita cengkram di tengahnya, bayangkan ini adalah fibrosis di livernya, ya. Jadi karena fibrosis, otomatis vena porta yang berada di tengah-tengah liver ini tekanannya akan tinggi. Otomatis dia akan menyebabkan pelebaran. Pelebaran ini disebut dengan vasodilatasi.
Tetapi vasodilatasi yang terjadi itu adalah vasodilatasi yang tension, yang tekanannya juga tinggi. Bukan dibayangkan vasodilatasi kok yang vasodilatasi lembek gitu enggak, tapi vasodilatasi yang high tension gitu. Itu ya Dokter Leonard ya. Baik, Dok. Oke, Dok, lanjut. Apakah ada ketentuan kadar albumin yang bisa diparasintesis, Dok? Mungkin yang maksudnya Nggak ada. Nggak ada. Oh, albumin serum? Iya, maksudnya, Dok. Mungkin seperti itu. Enggak sih, kalau aku nggak apa-apa. Jadi intinya gini, teman-teman. Semakin baik albuminnya, itu semakin bagus ininya ya, outcome-nya ya. Kalau pasien ini punya uang, pasien ini bisa diperbaiki albumin, paling bagus itu di atas 3. Tapi kalau misalnya kita terbatas oleh BPJS, terbatas oleh asuransi, paling enggak kita memberikan albumin, transfusi albumin itu durante tindakan gitu. Kalau ditanyakan paling bagus, ya paling bagus di atas 3 dong. Kalau ketentuan tertentu yang bisa diparasintesis nggak ada ketentuannya. Kalau dia asites yang sangat bermakna, yang tension, yang butuh diparasintesis, boleh diparasintesis tanpa menunggu perbaikan kadar albumin. Jadi parasintesis dulu sambil masuk transfusi albumin, lalu kalau bisa diperbaiki setelah tindakan, boleh diperbaiki setelah tindakan. Itu ya. Siap, Dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Pada sirosis yang penyebabnya adalah hepatitis B kronis, apakah antivirus tetap diberikan, Dok? Dan antivirusnya apa saja ya, Dok? Dan berapa lama diberikannya? Teman-teman, semua pasien sirosis karena hepatitis B harus diberikan antivirus. Pilihannya yang kalau teman ini tanya pilihannya apa, pilihannya banyak banget. Yang paling bagus adalah tenofovir atau entecavir. Itu yang paling bagus dengan tingkat resistensi yang rendah atau zero resistensi. Tapi kalau nggak punya entecavir atau tenofovir, teman-teman boleh memberikan Tamifudi, ya Hepla itu, teman-teman boleh beri Ceftibo atau Telbifudin itu, ya boleh itu. Berapa lama? Seumur hidup, teman-teman. Gitu ya, Dokter Safira ya. Boleh. Berapa lama? Seumur hidup. Terapi hepatitis seumur hidup. Oke. Baik, Dok. Lanjut, Dok. Untuk protokol resusitasi pada pasien SH bagaimana ya, Dok? Berapa cc kristaloid yang diberikan dan diikuti berapa cc koloid yang diberikan, Dok? Nah, ini juga masih menjadi perdebatan. Nggak ada nulis kok kayak literatur itu nggak ada yang nulis jelas kayak kalau kita resusitasi dengue, ingat nggak teman-teman kalau resusitasi dengue itu kan jelas 3-5 cc gitu ya, atau kalau dia shocknya derajat berat itu langsung 10 cc gitu kan ya kalau kita resusitasi dengue ya. Kalau sirosis itu nggak ada. Jadi benar-benar kita penilaiannya klinis banget gitu loh. Jadi kalau saya kristaloid ya diberikan ya tergantung klinis pasiennya, sirosisnya. Kalau dia sirosis yang overload banget, ya kita ya mau nggak mau kejar-kejaran kan ya. Kalau dia memang ada shock ya, kita masukkan kristaloid 500 cc. Kalau saya nggak mau terlalu cepat ya, jadi mungkin 2 jam, dalam 3 jam, lalu kita kombinasi dengan preparat yang lebih pekat ya, yang osmolaritasnya lebih tinggi seperti HES atau dextran. Atau teman-teman kalau langsung bisa tersedia albumin, teman-teman berikan albumin gitu. Ya.
Tapi kalau protokolnya nggak ada, protokol yang saklek gitu seperti kita kalau protokol, resusitasi pada dengue gitu nggak ada, gitu. Jadi sesuai klinis saja ya, Dok, ya? Dikira-kira gitu. Iya, Baik, Dok. Ini lanjut pertanyaan yang tadi, Dok, dari Leonardo Valen. Kenapa nggak apa-apa, kita heeh tidak heeh heeh. menyelesaikan pasien peritonitis pada umumnya, Dok? Loh, ini kan beda. Kasusnya. Jadi dasar terjadinya SBP, spontaneous bacterial peritonitis, pada SB itu terjadi translokasi kuman. Jadi karena terbentuk asites, jadi rongga cavum peritonii itu terisi oleh cairan asites, itu tuh kayak pupuknya kuman, ya kan? Terus terjadi yang namanya edem mukosa dari usus. Nah, edem mukosa dari usus itu menyebabkan translokasi, ya, translokasi berpindahnya bakteri dari lumen usus ke peritoneum. Itu adalah dasar terjadinya dasar patofisiologis terjadinya eee, SBP, spontaneous bacterial peritonitis. Dan SBP itu tidak pernah dioperasi. Operasi tidak surgical, tidak masuk dalam tata laksana SBP. Jadi tata laksananya adalah dan evakuasi cairan asitesnya. Tapi kalau operasi saya rasanya kok nggak pernah ya. Jadi dengan fungsi asitesnya dihabiskan, dikeluarkan sampai habis, sampai seminimal mungkin, lalu dengan pemberian antibiotik yang baik, itu saya rasa sudah cukup. Dan saya mungkin apa saya yang nggak pernah baca ya tentang tata laksana pembedahan pada SBP, gitu. Mungkin kalau Dokter Leonard punya materinya boleh nanti dibagi ke kita gitu. Kalau saya sendiri nggak pernah baca SBP dilakukan tindakan bedah. Kalau di evakuasi evakuasi cairan asitesnya iya, betul. Jadi kalau SBP sebaiknya cairan asitesnya memang dikeluarkan semaksimal mungkin gitu, dengan kombinasi dengan antibiotik. Tapi kalau operasi saya rasa enggak ya, enggak pernah kok. Oke. Baik, dokter. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, Dok. Ini pertanyaan terakhir. Udah habis ya, Ya. oke. Terima kasih banyak, Dok. Penjelasannya materi malam hari ini kayaknya seru. Pertanyaan juga Iya. malam hari ini, Dok. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk Dokter Anissa untuk Iya, waktunya. kita nih mungkin kapan-kapan boleh loh kita bahas ini tentang hepatitis, mungkin teman-teman baca juga, yang bertanya tentang, terapi hepatitis ya, karena di Indonesia ini hepatitis B dan hepatitis C itu endemis. Jadi bahkan teman-teman di perifer pun hampir pasti pernah menemui kasus sirosis gitu, ya kan? Iya, betul, Dok. Banyak sekali nih juga kasusnya. Wah, terima kasih banyak Dokter Anissa, waktu sama materinya Iya, luar biasa sekali, Dok. sama. Oke, terima kasih.